Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwan fi din, a'azzakumullah. Marilah kita senantiasa memuji syukur kepada Allah atas dengan hidayahnya kita semua masih diberikan kesehatan, keimanan, dan semoga terus sampai akhir hayat kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita SAW, para sahabatnya, keluarganya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Tidak lupa kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar semoga Allah memberikan kepada negeri yang kita cinta ini pemimpin-pemimpin yang adil, yang dapat membimbing rakyatnya dengan kebenaran. Kemudian kita pun mohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sekalian dan memberikan kemudahan untuk hidup dan kehidupan kita dunia dan akhirat. Ikhwan fillah azakumullah, para pemirsa dan pendengar dimanapun berada, pada malam yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan pelajaran makharijul huruf yang kita telah membahas pada kesempatan yang lalu bahwa makharijul huruf dibagi menjadi 5 bagian besar yang masing-masingnya apabila dijumlahkan ada 17 makhraj huruf. Kita akan memasuki makhraj yang pertama. Sebagaimana yang kita telah ketahui bahwa yang pertama adalah pada al-jauf, yakni pada rongga. Dan rongga ini memanjang mulai dari mulut sampai ke dada, di mana di sana kita mengambil nafas kita dan mengeluarkannya melalui mulut, maka itulah yang disebut dengan rongga. Dari rongga ini keluarlah huruf-huruf maddiyah. Perhatikan baik-baik ya. Keluar dari rongga ini huruful maddiyah. Baik alif maddiyah, waw maddiyah, dan ya maddiyah. Maddiyah artinya yang bersifat sebagai pemanjang suara. Alif maddiyah apabila berada dia pada sebuah huruf, maka huruf tersebut dibaca menjadi panjang. Waw maddiyah ya, apabila dia ada pada sebuah huruf, maka huruf tersebut dibaca menjadi panjang. Demikian pula ya maddiyah membuat huruf yang ada di sana menjadi panjang. Adapun alif maddiyah adalah alif yang bertanda sukun. Yang alif yang bertanda sukun. Dan didahului oleh fathah. Waw maddiyah pun demikian. Waw yang bertanda sukun dan didahului oleh dhammah. Sedangkan ya maddiyah, ya yang sukun, didahului oleh kasrah, huruf yang berharokat kasrah. Maka dari sanalah ya keluar 3 maddiyah tersebut. Maka ketika membaca, dibaca dengan panjang. Misalnya huruf ba yang di hadapannya ada alif maddiyah. Maka kita katakan ba, kita panjangkan.
Kalau ba di hadapannya ada huruf waw maddiyah dan dia didahului dengan dhammah, maka kita panjangkan bu. Demikian pula ba yang kasroh dengan ya maddiyah kita panjangkan menjadi bi. Kita keluarkan dengan suara dari rongga. Dengan suara dari rongga. Maka keluarkan hurufnya ya sesuai dengan kadar harokat atau panjang yang ada yang kita baca. Kalau kita panjangkan 2 harokat, kita baca 2 harokat. Kalau 4 atau 6 harokat, maka kita panjangkan 4 sampai 6 harokat. Ketika berhenti pada maddiyah ini, maka berhenti dengan menghentikan nafas. Tanpa menghentikannya pada sesuatu tempat di dalam mulut kita. Kalau kita menghentikannya dengan tempat tertentu, maka berarti kita menghentikannya dengan akhir makharijul huruf yang lain. Misalnya ketika kita menghentikannya pada huruf lam. Misalnya kita katakan al. Nah, al. Berarti kita berhenti pada huruf lam. Ketika kita membaca a, itu keluar dari jauh. Keluar dari jauh. Tapi ketika kita berhenti pada lam, maka kita berhenti bukan pada jauh. Karena yang berhenti pada jauh, ya ini nafasnya yang kita hentikan. Nah, kita berhenti, kita hentikan nafasnya perlahan-lahan. Apabila kita hentikan dengan menghentakkan, ya, atau berhenti pada tenggorokan, maka berhenti pada huruf yang ada pada tenggorokan. Misalnya kita hentikan maka akan berhenti pada makhraj tertentu. Berhenti pada makhraj tertentu. Demikian pula ketika membaca maddiyah ini, jangan menaikkan suara maddiyah ke khayshum. Ketika kita naikkan suara maddiyah ini ke khayshum, maka berubahlah bunyi suaranya menjadi bunyi khayshum, ya, atau mengandung suara dengung. Maka kita harus pisahkan, ya, jangan sampai kita keluarkan suara maddiyah dari khayshum. Kenapa ini perlu disampaikan? Karena banyak yang membaca maddiyah ketika dia panjangkan, akan tetapi dia naikkan suaranya ke batang hidungnya, ya, sehingga terdengarlah suaranya yang sengau, berdengung, karena dia naikkan suara tersebut ke pangkal hidung. Nah, biasanya ini dilakukan oleh para muadzinin, ya, mereka-mereka yang suka azan, ya, yang seharusnya dia maddiyahnya, panjangnya tidak perlu dinaikkan ke pangkal hidung, ya,
sehingga masuk ke sana sehingga berubahlah suara maddiyahnya menjadi sengau, ya. Taib, ya. Ini yang pertama yang harus kita perhatikan. Contoh-contoh dalam Al-Quran, misalnya pada kalimat nuhiha, ya, nuhiha. Nah, ini satu kalimat yang mengandung 3 huruf maddiyah, ya. Nu ini dhammah, ya, dengan waw maddiyah. Hi ini, ya, kasrah dengan ya maddiyah. Ha ini alif dengan ini fathah dengan alif maddiyah. Maka kita mesti berlatih, ya, jauf ini dengan latihan yang rutin untuk membedakan antara fathah, kasrah, dan dhammah. A, U, I ini harus dilatih terus-menerus agar bisa benar-benar membunyikan ketiga huruf maddiyah tersebut tepat. Karena terkadang ada yang samar-samar, yang mendengar samar apakah dia A atau dia I, ya. Nah, ini samar-samar, ya. Karena itu harus ditegaskan mana yang A, mana yang I, dan mana yang U. Pun demikian suaranya harus ditegaskan yang bersumber dari al-jauf. Karena, ya, sekali lagi, ya, khusus buat para muadzin, karena biasanya mereka yang mengumandangkan suara yang panjang-panjang, ya. Padahal, ya, mengumandangkan azan adalah memanggil untuk salat. Alhamdulillah pada zaman kita sekarang ini ketika kita mengumandangkan azan sudah kita pakai alat bantu pengeras suara. Maka lebih mudah lagi untuk mengumandangkan azan dengan suara yang anda, yang keras suaranya, ya, yang bisa terdengar, ya, di sekitar, ya, masjid tersebut. Saya kira ini pelajaran kita, ya, tentang al-jauf, ya, al-jauf yang pertama, ya, mudah-mudahan dapat difahami, ya, dan dapat mudah diamalkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Baik, syukran jazakallahu khair kepada Ustadz yang sudah memberikan penjelasan dari kitab talakinya, dan mudah-mudahan kita dapat mengambil faidah apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz, huruf-huruf maddiyah, bagaimana tata cara pengucapannya. Baik, untuk selanjutnya kita masuk di sesi interaktif, sesi tilawah Al-Quranul Karim. Bagi Anda para pemerhati sekalian, silakan bagi yang ingin mengikuti di kesempatan malam hari ini pembacaan surat Al-Asr. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Dengan siapa? Dengan Aki Dian, Aki. Akhi Dian, Masya Allah, barakallahu fiik, ahlan. Barakallahu fiikum. Sehat ya, alhamdulillah. Taqabbalallahu minni wa minkum. Iya, silakan. Amin. Siap ya tilawah di surat Al-Asr? Naam, Aki. Nah, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'ashr innal insana lafi khusr. Panjang fi-nya. Oh ya Ustaz, nah. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil. Coba konsentrasi lagi. Oh ya Ustaz. Illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw. Berhenti saja, berhenti ya. Napasnya nggak kuat, berhenti. Oh iya Ustaz. Illa alladzina amanu wa 'amilus salihat. Ya, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Iya, barakallahu fiik. Ya, cukup ya. Nah, Ustaz. Baik. Jazakallahu khair. Bagus bacanya. Banyak, Ustaz. Iya, jazakallahu khair sekali lagi untuk Al-Akh Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah barakallahu fiik atas tilawahnya. Semoga diberkahi untuk antum yang membaca dan kita semua yang menyimaknya. Baik, surat Al-Asr sudah selesai. Kita lanjutkan di surat Al-Humazah. Silahkan kami tunggu. Nah, halo. Silahkan yang ingin belajar bersama. Halo. Halo. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Hamzah Widila. Hamzah siapa? Hamzah. Widila. Umur berapa Hamzah? Umur 17 tahun. 17, sudah dewasa ya. Silahkan tilawahnya surat Al-Humazah. Al-Humazah. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah. Mazainya ulang lagi, humazah, za. Wailul likulli humazatin lumazah. Zai. Az. Sebelumnya Kan ini Hamzah, ini suara ruangan ya, sepertinya di loudspeaker. Jika benar mungkin di ini saja dimatikan loudspeakernya. Sepertinya suara, jadi tidak jelas untuk makhrajul huruf yang dikeluarkan. Ya. Wailul likulli humazatil lumazah. Zai. Zai. Az. Az. Ya, huruf Z, tahu huruf Z? Z tahu. Ya, coba ulang lagi. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Ya. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layumbazanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal af'idah. Innaha 'alaihim mu'shadah. Fi 'amadin mumaddadah. Iya, barakallahu fiik ya. Ketika membaca allati tattali'u ala, itu ada dua ain ya. Jadi harus terpisah ya. Iya, bagus. Barakallahu fiik ya. Semoga dimudahkan untuk menuntut ilmu ya. Amin. Ya Ustaz. Baik. Barakallah. Taufik barakallah. Insyaallah. Hamzah, jazakallahu khair ya untuk interaksinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dan kemudahan untuk Hamzah belajar ilmu agama. Baik, untuk selanjutnya silahkan surat Al-Fil. Halo. Silahkan, sudah terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Sularno dari Depok. Ustaz. Sularno di Depok. Ya. Silahkan. Surat Al-Fil. Al-Fil ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin. Tahan terlebih dahulu. Ya. Tarmihim, tahan terlebih dahulu. Ya. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Iya, barakallahu fiik. Iya. Barakallahu fiik. Sularno ya, semoga dimudahkan dalam menuntut ilmu ya. Amin Ustaz, mohon doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Sularno yang berada di Depok ya, jazakallahu khair atas interaksinya dan sudah membacakan surat Al-Fil. Barakallahu fiik. Dan silahkan selanjutnya masih di juz yang 30 surat Al-Quraisy. Iya, silahkan. Halo. Naam. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Egi di Kerinci. Pak Edi di Kerinci, Jambi ya? Iya, nah. Iya. Alhamdulillah terhubung. Silahkan Pak Edi. Tilawah surat Al-Quraisy. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم min khawf. Barakallahu fiik ya. Sallallahu alaik. Semoga Allah mudahkan dan terus semangat dalam belajar dan menuntut ilmu ya. Amin. Jazakallahu khairan. Baik. Nah, Pak Edi di Kerinci Jambi, jazakallahu khair atas interaksi dan tilawahnya di surat Al-Quraisy. Masih ada waktu, silahkan ya, mudah-mudahan ini di kesempatan malam hari ini kita selesaikan juz yang ke-30 di surat Al-Maun. Selanjutnya silahkan. Halo. Halo, saya Gusman. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dikecilkan terlebih dahulu monitornya, monitor elektroniknya silahkan. Silakan. Kan suaranya ada berkali-kali suara kita ini di situ. Iya. Ya, dikecilkan terlebih dahulu. Iya. Pak siapa dengan Pak siapa? Pak Gusman di Palopo. Masya Allah. Silahkan Pak Gusman di Palopo. Mudah-mudahan tidak terputus ini surat Al-Maun. Iya. Nah, silahkan. Belum ada tampak di televisi. Ya, sudah sekarang. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين
الرحيم فويل للمصلين. Coba Pak, musallin, tasydid, tidak dipanjangkan ya Pak ya. Coba ulang lagi. Fawailul lil musallin. Iya, bagus. Lanjutkan. Alladzina hum an salatihim. Sholat. Coba. Sholat, jangan terbawa huruf shad ya. Jadi solo, sholat. Ya, sholat. Alladzina hum an salatihim. Sholat. Ya, terbawa huruf shad ya. Kelihatannya terbawa huruf shad. Jadi solo, solo. Jadi sholat. Sholat. Ya, sholat. Biasa. Alladzina hum an salatihim sahun. Iya, bagus. Lanjutkan. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Iya, barakallahu fiik ya. Semoga Allah berikan terus semangatnya dan dimudahkan untuk menuntut ilmu ya. Amin. Ya. Nah, Baik, ada pertanyaan? Silakan. ada pertanyaan Pak? Iya. Ini mau belajar tentang makhraj huruf ini, Ustaz ini belum tahu betul. Iya. Ya, makhraj huruf apa Pak? Ya. Yang ini tadi, yang pertama tadi ini apa? Ini. Shad, lam ya. Ya. Tempat-tempatnya huruf ya. Iya, ikutin terus ya Pak ya. Insyaallah ini baru satu kita bahas, satu makhraj. Nanti pekan depan kita bahas lagi makhrajnya sampai 17 makhraj ya Pak ya. Iya, diikuti saja terus ya Pak ya. Ya, Bapak menyimak rutin kan Pak ya? Ya, insyaallah. Iya, insyaallah ya. Insyaallah. Ya, insyaallah. Ya. Jazakallahu khair Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang berada di Palopo, jika terus menyimak di setiap Selasa malam Rabu ini, insyaallah Bapak akan bisa mendapatkan faidah apa yang Bapak tanyakan tadi. Ya, mudah-mudahan ya, insyaallah Allah mudahkan. Baik, selanjutnya kita melangkah di surat Al-Kautsar 3. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Riau, Abu Hafsah. Abu Hafsah di Riau. Silahkan Pak Abu Hafsah yang berada di Riau, surat Al-Kautsar. Al-Kautsar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli Coba lihat panjang pendeknya. li rabbika wanhar. Wanhar. Ya, haknya kecil ya. Wanhar. Iya, bagus. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Iya, barakallahu fiik ya, bagus. Apaan? Afwan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Itu, ya. warahmatullahi Semoga wabarakatuh. Allah tambahkan semangatnya dan dimudahkan dalam menuntut ilmu. Amin. Abu Hafsah di Riau ya. Jazakallahu khair atas tilawahnya. Baik. Masih ada waktu untuk kita bersama tilawah dan selanjutnya masuk di surat Al-Kafirun. Kami tunggu. Naam, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Syawal di Goa, Makassar. Pak Syawal di Goa Makassar. Masya Allah. Silahkan Pak Syawal.
Surat Al-Kafirun. Ya. Siap. Siap. Ya, sebelum dilanjutkan mungkin volume volume monitornya dikecilkan terlebih dahulu. Ya, ya, Pak. Iya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Barakallahu fiik. Ya. Bagus bacanya, alhamdulillah. Ya. Dan semoga dimudahkan untuk menuntut ilmu dan tetap bersemangat ya. Jazakallah. Oh, iya. Iya, Pak Syawal, ada pertanyaan Pak Syawal? Mohon koreksi aja, Ustaz. Ya, bagaimana, Ustaz? Iya, bagus Bagus ya, bacanya. tilawahnya ya. Alhamdulillah bacanya, ya. Alhamdulillah. Terus ya, semangat untuk belajar dan sedikit-sedikit untuk menghafal ya, Pak Syawal. Siap. Nah, jazakallah khair. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Syawal yang berada di Gua Makassar. Terima kasih banyak atas interaksinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk antum yang membaca dan kita semua yang menyimaknya. Baik, selanjutnya surat An-Nasr. Silakan kami tunggu. Halo. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ridho Abu Gais. Ridho Abu Gais. Nah, Di mana? di Ciganjur. Di Ciganjur, Jakarta berarti ya. Silahkan. Surat apa? Ustaz? Surat An-Nasr. An-Nasr. Inna apa ini ya betul? Bukan. An-Nasr. An-Nasr. Ayo, yang mana? Tadi kalau Ina atau Ina kan Al-Kautsar. An-Nasr, yang mana? Wal Asri. Bukan. Itu Al-Asr. Itu Al-Asr. Belum ketemu An-Nasr? An-Nasr Idaja ya. Iya, Nah, itu betul. betul. Iya. Silakan. Bismillah. Ta'awud terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Barakallahu fiik. Ya, bagus ya. Wah, minta dikoreksi, Ustaz. Iya, bagus. Alhamdulillah bacanya bagus ya, dan semoga terus bersemangat ya dalam belajar dan menuntut ilmu ya. Insyaallah. Minta doanya, Ustaz. Minta doanya. Amin, amin. Ya, Insyaallah. semoga dimudahkan ya. Insyaallah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu wabarakatuh. Gaib yang berada di Ciganjur ya. Jazakallahu khair atas tilawahnya. Ya, baik. Masih ada waktu untuk kita ikuti bersama tilawahnya. Dan selanjutnya di surat Al-Mafad dan surat lainnya mungkin Anda bisa tahu ya. Silahkan kami tunggu. Halo? Ya, kami tunggu tilawah. Sudah masuk? Halo? Ya, Ustaz. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Di mana? Dengan Ito di Kendal. Ito di Tegal. Iya, Silahkan Pak Ito. iya. Suratnya sudah tahu ya, silakan. Surat Al-Lahab. Al-Masad. Al-Lahab. Al-Masad boleh. Al-Lahab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Tabbat yada abi lahabi wa tab. Lahabiu idgham bi gunnah. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Wa tab. Tahan dulu. Ada tasydid di sana. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Terputus ya. Diulang lagi ya. Terputus, dan mungkin Anda bisa mencoba menghubungi kami kembali. Atau mungkin bagi para pemerhati yang lainnya yang beruntung yang masuk, silakan pembacaan surat Al-Lahab atau Al-Masad. Iya, kami tunggu. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Dengan Pak Dede Pak Dede di mana? di Jakarta. Di Jakarta. Silakan Pak Dede. Tilawahnya surat Al-Lahab. Al-Lahab. Berarti yang itu tabat saja. Iya, tabat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Iya, bagus. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Iya. Sayasla naran dzata lahab. Iya. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Satu ayat lagi Satu ya. ayat lagi. Terputus. Tanggung sekali ya. Sayang sekali untuk antum yang berada di Tegal tadi ya. Dari Jakarta ini. Oh, Jakarta. Mohon maaf yang berada di Jakarta. Terputus tinggal satu ayat lagi padahal ya. Tadi tapi bacaannya sudah bagus. 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 Masih belum selesai tadi ya satu ayat. Tapi diulangi ya karena ini pendek suratnya. Silakan kami tunggu. Ya, halo. Silakan kami tunggu kembali. Masih ada kesempatan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Fairuz di Anambas, Pak. Abu Fairuz di mana? Di Kabupaten Kepulauan Anambas. Anambas. Di mana itu ya? Ya, Sulawesi apa di mana? Kepulauan Riau. Oh, di Riau, Anambas ya. Insyaallah nih wawasannya harus ditambah ya. Iya, silahkan untuk tilawahnya surat Al-Lahab kembali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna an. Ghain jangan diqalqalah. Jangan jangan ya. Ghain bukan huruf qalqalah. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Iya, bagus. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Barakallahu fiik. Iya. Baik ya. Bagus. Bapak siapa tadi? Dari Anambas ya. Ya, Anambas. Abu Fairuz dari Abu Anambas. Fairuz. Fairuz Ya, di insyaallah. Kepulauan Riau. Semoga dimudahkan dalam ilmu dan semakin diberi semangat oleh Allah Amin. Azza wa Jalla. Amin. Amin, amin. Barakallahu fiik, Ustaz. Baik, barakallah. Sudah tadi 2 kali terdengar Hmm. pas ayat yang ketiga saja. Seperti ada penyebutan hab, betul gitu ya. Di lahab. Saya senang data lebih. Iya. Tidak apa-apa ya. Hampir. Hampir. Dan tadi juga ayat yang pertama itu qalqalahnya disebut qalqalah apa sih? Qalqalah yang kubro atau akbar. Akbar. Ya.
tergantung pembagiannya yang mana ya. Oh gitu ya. Ada yang sugro, wusto, kubro. Yang itu kubro berarti ya. Kubro ya. Ada yang sugro, ya, kubro, Akbar. akbar. Berarti ini akbar. Iya. Baik. 3 surat lagi tersisa dan ini surat-surat pendek. Mungkin kita jika ini 1 orang saja ya. Iya. Selesaikannya. Silahkan kami tunggu untuk menyelesaikan sekaligus 3 surat yang sering disebut dengan surat Al-Mu'awwidhatain ya. Silahkan. Halo. Silahkan. Belum ya, sudah terhubung. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Sandi dari Penggilingan, Jakarta. Iya. Saya kira Sandi yang di sini ya. Ada yang namanya Sandi juga, tapi tidak. Silahkan tilawahnya langsung ya, 3 surat pendek-pendek ini Al-Mu'awwidhatain. Silahkan. Al-Ikhlas dulu ya. Al-Ikhlas dulu. Tuh. Al-Ikhlas. Iya, Al-Ikhlas sampai An-Nas ya. Baik. Langsung ya, Ustaz. Ya, silakan. Ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Iya, barakallahu fiik. Ya, bagus bacaannya, Insyaallah. alhamdulillah. Semoga terus diberi semangat dan dimudahkan dalam menuntut ilmu ya. Amin, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallahu khair untuk antum yang sudah menyelesaikan juz yang ke-30, 3 surat terakhir ini. Alhamdulillah selesai sudah ya kita 30 juz. Tidak diketahui berapa lama ini kita menyelesaikannya dan kita insya Allah akan kembali lagi di juz yang pertama di surat Al-Fatihah. Baik, untuk selanjutnya mungkin kami akan ajukan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan singkat, dan mungkin bagi Anda para pemerhati roja sekalian yang ingin bertanya, Anda bisa mengirimkan pertanyaan di nomor layanan pesan singkat ya. Baik, yang pertama Ustadz ada pertanyaan. Ya Ustadz, apakah mesti jika kita selesai membaca Al-Quran ditutup dengan Shadaqallahul Azim? Terima kasih atas penjelasannya dari Cipto di Pamekasan, Madura. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Ya. Apakah kita mesti menutup bacaan Al-Quran kita dengan kalimat Shadaqallahul Azim? Tidak. Ya. Karena apabila membiasakan sesuatu, kita butuh kepada dalil ya. Dan bagi kita yang sudah mengetahuinya bahwa ternyata tidak ada anjuran atau tidak ada ilmu dari Rasul SAW yang mengajarkan kepada para sahabatnya setelah selesai membaca Al-Quran tutup dengan kalimat tersebut, tidak ada. Karena itulah ya, kita tidak diperkenankan membiasakan diri ya untuk membaca kalimat tersebut. Sebab ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun.
suatu amalan yang tidak ada contoh dari agama ini, maka amalan tersebut tertolak. Karena itu cukup ya setelah selesai membaca maka kita pun ya menyelesaikannya dan menutup mushaf kita. Ya, demikian wallahu a'lam. Jika di luar tilawah mungkin boleh-boleh saja Ustaz. Kalau untuk mengatakan bahwa inilah firman Allah dan shadaqallah, firman Allah itu benar, tidak apa-apa. Ya. Karena itu menguatkan Al-Qur'an. Qul shadaqallah. Katakan Allah benar, ya. Kalau kita membawakan hadis, shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah benar. Ya. Buktinya terjadi. Ya, apa yang beliau sabdakan ya pada 14 atau 15 abad yang lalu terjadi ya dan kita saksikan di zaman sekarang ini. Nah, iya baik. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasan Ustaz. Demikian ya untuk yang bertanya. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Anas yang berada di Surowako, Sulawesi Selatan. Ya Ustadz, pada pembacaan ayat-ayat terakhir di surat Asy-Syams itu dibacanya berapa harokat Ustaz? 2 harokat. 2 harokat. Iya. Ya. Semuanya itu ya? Iya, kecuali kalau mau diwasol, dilihat dari huruf yang di hadapannya. Ya. Kalau yang di hadapannya adalah huruf mad, maka dipanjangkan. Ya. Dan di situ tidak ada mad. Wasyamsi ya? Iya. Nah, baiknya demikian untuk yang bertanya yang berada di Sulawesi Selatan. Dan selanjutnya dari hamba Allah yang berada di Bogor, ya Ustadz, ketika kita membaca ayat yang panjang, bagaimana cara memotong ayat tersebut? Ya, ini akan kita bahas ya bagaimana cara memotong ayat tersebut. Tentunya yang paling utama adalah bil makna ya, dengan mengetahui maknanya. Dan kalau kita tidak tahu maka dengan bimbingan ustadz ya. Dengan bimbingan ustadz ya untuk berhenti di mana dan memulainya lagi di mana. Itu yang terbaik ya. Walaupun sekarang ini banyak mushaf-mushaf yang sudah keluar dengan memberikan catatan di sini berhenti, di sini mulai ya. Silakan, itu pun bisa membantu. Tapi tetap yang paling utama adalah di bawah bimbingan ustaz. Wallahu a'lam. Nah, iya baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian. Dan selanjutnya ada pertanyaan, ya Ustaz, ada berapa macamkah cara membaca ta'awudz dan manakah yang paling utama? Iya, membaca ta'awudz ya. Kalau di dalam salat ada beberapa macam ya. Di antaranya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang kedua a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Ada yang ketiga yang dibaca oleh Rasulullah SAW setiap salat, a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nah itu, silakan mau pilih yang mana. Yang paling mudah, yang umum, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu lafaz atau sigot ta'awud. Ada dalil keutamaan, maksudnya ada yang lebih utama yang mana gitu? Yang lebih utama ya, semuanya utama, sama. Sama ya. Ya, hanya saja Rasulullah SAW membiasakan yang ketiga itu yang dibaca dalam Salat. memulai salatnya. Ya. Jika dalam tilawah? Dalam tilawah yang lebih utama, yang lebih masyhur, a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. 2 itu. Baik, terima kasih banyak atas jawaban Ustaz, jazakallahu khair. Selanjutnya ada pertanyaan, tidak sebutkan nama. Ada nih namanya dari Abdurrahman yang berada di Bekasi. Ustaz, kapankah huruf ra itu dibaca tebal dan tipis? Iya, kapan ra tebal dan tipis ya? Ini ada pembahasan yang cukup panjang ya tentang hukum ra tebal dan ra tipis ya. Walhasil apabila kita melihat ra itu berharokat kasrah maka dia dibaca tipis ya. Kalau ra berharokat dhammah atau fathah itu dibaca dengan tebal ya. Dan nanti akan ada ya, turunannya yang dari sumber yang utama seperti itu. Allah. Jadi tidak cukup satu pertemuan. Iya, Panjang ya. panjang. Panjang, insyaallah.
nanti kita akan melewati ya untuk pelajaran ro tersebut ya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Isman yang berada di Ambon, Maluku. Ya Ustaz, penyebutan hurufnya benar, tapi kendala di panjang pendeknya. Bagaimana ini Ustaz? Iya, huruf makharijul huruf sudah benar, bagus ya. Panjang pendek juga harus benar ya. Sesungguhnya pernah dibaca di hadapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, seorang membaca innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Kemudian di stop ya. Dan diajarkan cara yang benar membacanya. Innamas shadaqatu lil fuqara, dan dipanjangkan lil fuqara. Nah, ini pentingnya ya, menunjukkan pentingnya mengetahui panjang pendek bacaan. Para sahabat mengajarkan ketika bacaan dia salah, panjang pendeknya dia luruskan. Ya, sehingga Al-Qur'an itu bukan hanya dari sisi ya ilmu pengetahuannya saja, tapi dari sisi bacaannya pun sahabat detail dalam mengajarkannya. Innamas shadaqatu lil fuqara, fayumad, dia panjangkan ya, supaya tahu bahwa cara bacanya al-fuqara itu dibaca panjang. Demikian wallahu a'lam. Nah, iya baik, syukran jazakallahu atas jawaban Ustaz. Demikian. Ini ada pertanyaan dari Itok yang berada di Kendal. Yang tadi sudah ngaji juga ya. Mungkin ya. Iya. Iya. Ini pertanyaannya, saat membaca Al-Qur'an lalu nafas kita tidak sampai selesai. Tidak sampai tapi ayatnya juga belum selesai, maka mengulangnya dari mana katanya? Apakah dari tengah ayat atau mundur beberapa harokat? Nah, ini perlu diluruskan Beberapa juga. kalimat mungkin. Bukan harokat. Iya. Iya, tadi bil makna ya. Bil makna. Ya, harus kita mengetahui maknanya. Dan yang paling terbaik ya, kita sudah dibimbing oleh ustadz ya. Dan sehingga kita teringat ketika kita baca di sini waktu bersama ustadz, oh di sini berhentinya. Kemudian memulainya lagi dari sini. Nah, itu yang paling penting. Biasanya itu teringat ya. Apabila kita sudah sekali saja membaca dengan guru, maka kita akan teringat ini di sini bacanya berhenti, di sini mulainya. Ya. Demikian. Wallahu a'lam. Iya, baik. Sekarang jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Ummu Azim yang berada di Tanjung Enim. Ya Ustaz, cucu saya umur 8 tahun tapi baru sampai Iqra 5. Apakah terlambat Ustaz? Tidak ya. Tidak ada kata terlambat dalam belajar ya. Para sahabat radhiyallahu anhum masuk Islam, mereka rata-rata ya seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an di usia 38 tahun, Umar bin Khattab 26 atau 27 tahun dan lain-lain ya. Mereka ya waktu itu belum membaca Al-Qur'an ya. Hanya saja mereka mempunyai keunggulan, yaitu mereka orang-orang bangsa Arab, sehingga Al-Qur'an turun mereka memahaminya, apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa wahyu Al-Qur'an tersebut. Nah, umur 8 tahun ya sudah mulai membaca, itu sudah bagus sekali. Ya, sudah bagus ya. Para ulama ya di zaman kita sekarang pun ya menganjurkan ya untuk masa-masa kanak-kanak itu untuk banyak diajarkan membaca Al-Qur'an supaya bisa menyelesaikan Al-Qur'an terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan setelah umur 8 tahun sudah bisa baca Qur'an ya, punya waktu 2 sampai 5 tahun untuk bisa menghafal Al-Qur'an. Wallahu a'lam. Amin. Baik, terima kasih banyak atas jawaban Ustaz. Demikian, dan selanjutnya ada 2 pertanyaan sebenarnya. Di antaranya dari Ummu Safira yang berada di Duren Sawit dan penanya yang lainnya. Ya Ustaz, bagaimana cara pengucapan basmalah yang benar dan apakah setiap kita akan membaca Al-Qur'an itu harus dimulai dengan baca basmalah? Iya. Yang terdapat dalam Al-Qur'an, wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Ya. Apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an, maka baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, itu ya. Jadi ketika mulai baca ta'awudz, kecuali ya kalau kita membaca misalnya membaca yang kedua ya
Ada yang pertama membaca ta'awud, maka kita yang kedua. Maka yang kedua sir, ta'awudnya membaca pelan saja. Yang pertama yang keras sirnya. Demikian pula ketika kita sholat, maka kita ta'awudnya sir, pelan saja, nggak perlu ta'awudnya Ikhlas. keraskan di speaker. Adapun basmalah, maka basmalah ini dibaca di awal-awal surat kita ketika membaca, kecuali surat At-Taubah. Ya. Nah, kita ya tidak perlu membaca di awal surat At-Taubah membaca basmalah. Demikian pula kalau kita membaca Al-Quran dari pertengahan surat, ya boleh kita tidak membaca basmalah, cukup membaca ta'awud saja. Surat ta'awud langsung membaca surat tersebut karena dia ada di pertengahan. Tapi kalau ada di awal, ya maka kita dianjurkan membaca basmalah tersebut. Walaupun demikian, ada ulama yang membolehkan ya di pertengahan surat ya dengan ta'awud dan basmalah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih banyak. Syukran atas Ustaz. Demikian. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Muhammad Amin yang berada di Riau. Ustaz, jika kita menjumpai huruf nun kecil di tengah-tengah ayat, bagaimana cara membacanya, Ustaz? Nun kecil di tengah-tengah ayat, ya, berarti nunnya nun wiqayah, ya. Ya, ada yang di tengah ayat, ada yang di awal kalimat, ya. Di tengah kalimat atau di awal kalimat, atau di awal ayat, ya, bisa jadi seperti di surat Al-Humazah, ya, itu di awal ayat ada nun kecil, ya, wailul likulli humazatil lumazah, kemudian ada nun kecil. Kalau di mushaf Timur Tengah nggak ada, itu khusus di mushaf Indonesia. Ada nun kecil, ya. Nah, dibaca kapan? Kalau dibaca kita wasolkan antara ayat 1 dengan ayat kedua. Kalau tidak, maka tidak perlu kita baca. Ya, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Kalau di wasal disambung, ya, nun wiqayah tadi itu berfungsi. Wailul likulli humazatil lumazatinil ladzi jama'a malan wa 'addadah. Nah, dibaca ya nun wiqayah tersebut. Ya, demikian. Allah a'lam. Bagaimana jika cara membaca tadi surat Al-Humazah sekalian, Ustaz? Kita wakaf di ayat yang pertama, tapi ketika kita ingin mengulanginya di lumazatinil, bolehkah, Ustaz? Maksudnya? Wailul likulli humazatil lumazah. Lumazatinil ladzi jama'a malan wa 'addadah. Bisa tidak seperti itu caranya? Maknanya kurang ini ya. Kurang tepat ya. Iya. Heeh. Lebih baik dari awal ya. Lebih baik berhenti atau wasal. Gitu, ya. Demikian. Allah Pengen a'lam. dapat ini kali, pengen dapat menikuahnya juga. Napas nggak kuat. Napas nggak kuat. Nah, iya, baik, terima kasih banyak atas jawaban Ustaz. Demikian, dan selanjutnya ini ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Bogor. Ya Ustaz, bagaimana membaca, mendengar bacaan orang lain salah, panjang pendeknya akan tetapi kita tidak mengoreksinya, Ustaz? Dalam apa nih, satu Tidak disebutkan. majelis atau Tidak disebutkan sedang apa nih, sedang tilawah sendiri atau sedang sholat? Iya, makanya butuh keterangan juga ya. Kalau dengan sesama teman kita di satu ruangan, ya tentu kita watawasau bil haqq watawasau bis sabr, ya, nasihat menasihati ya. Kalau memang itu adalah sahabat kita ya. Atau di sebuah masjid kita kenal dia, dekat dengan dia, dia baca salah, jangan kita biarkan gitu kan. Nah, justru menunjukkan bahwa kita itu sahabat, itu kita berteman baik, maka amalkan surat Al-Asr ya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, itulah ya. Itulah hakikat teman, bukan teman yang membiarkan kesalahan kita, jangan. Ya. Nah, kalau teman tapi kesalahan dibiarkan, wah itu bukan teman itu, ya. Itu menjerumuskan. Ya. Jangan jadikan teman seperti itu.
Justru bahagia kalau ada teman sering ngoreksi kita. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Karena seperti cermin gitu kan. Cermin nggak pernah malu-malu dia kalau ngoreksi ya. Ada sesuatu di wajah kita dia kasih tahu tuh ada tuh ya. Jangan bercermin di HP yang sekarang ya, Iya, menipu. menipu. Nah, bagaimana jika kita misalkan seorang suami dia sedang sholat di rumah, sholat sunnah yang di situ dijaharkan, tapi dibenarkan oleh anggota keluarga kita yang dia tidak sedang sholat atau dia sedang beraktivitas. Tapi dia Boleh, mendengar, nggak boleh apa-apa, Ustaz ya? boleh, nggak apa-apa. Seperti itu Iya, boleh ya? ya. Boleh. Ya, tidak mengapa. Tidak mengapa ya. Ya, sholat malam misalnya ya. Iya, boleh. Nah, iya baik, terima kasih banyak sekian atas jawaban Ustaz. Demikian, dan selanjutnya ada pertanyaan. Ya Ustaz, jika kita tilawah di awal-awal kita membaca dengan hadar, tapi setelah seling berapa lama karena lelah kita akhirnya membaca dengan tadwir bahkan dengan tartil Ustaz. Diperbolehkan dengan cara seperti ini. Kalau sendiri nggak apa-apa. Ya. Sendiri dia baca sendiri dia dalam keadaan mau cepet-cepet dia hadar, kemudian lelah di akhirnya dengan santai. Sendiri tidak mengapa, nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau jadi imam tidak boleh. Tiba-tiba cepat, tiba-tiba lambat, tidak boleh ya. Ya. Karena dia dalam keadaan memberikan pelajaran kepada makmumnya. Ya. Maka dia baca yang sesuai. Kalau dia hadar ya hadar bacanya. Kalau dia kalau dia bacanya tadwir ya tadwir. Ya. Tidak Gitu. masuk larangan yang babnya itu tidak jangan tercampur Ustaz. Panjang pendeknya mungkin. Iya. Tidak masuk juga. Ya, tidak termasuk itu karena dia sendiri, dia menikmati sendiri ya. Tapi kalau bersama dengan jamaah dengan imam maka tidak boleh ya. Karena membuat nanti sesuatu yang ada pada hati makmumnya gitu kan, tiba-tiba lambat, tiba-tiba Kenceng, cepat ya. cepat ya. Iya. Nah. Iya, baik. Terima kasih banyak sekian atas jawaban Ustaz. Nah, ini ada pertanyaan tidak sebutkan nama tempatnya. Ustaz, jika kita menjumpai di kalimat terakhir ada huruf hamzah berbaris 2. Bagaimana cara baca? Oh, mungkin fathatain atau kasratain ya? Hamzah berbaris 2. Iya, itu fathatain mungkin. Ya. Fathatain mungkin ya. Nah, bagaimana cara bacanya? Mungkin jika diwaqaf ya. Diwaqafkan, baca dengan mad iwad ya. Berapa harokat? Iya, 2 harokat. 2 harokat. Mad iwad ya. Jika kasratain tidak dibaca ya? Kasratain tidak. Misalnya tidak, ya. abadan kan? Ada alifnya di sana dan ada fathatain garis 2. Abada 2 harokat gitu. Ahada 2 harokat juga. Misalnya hamzah yang fathatain wa anzala minas samaa'i maa'a 2 harokat juga. Ya. Itu kalau fathatain dibaca 2 harokat, kalau domatain dan kasratain sukun. Sukun. Iya, menjadi sukun. Iya. Baik. Ya, terima kasih banyak. Alhamdulillah sudah semua mengajukan Ustaz ya pertanyaan. Alhamdulillah. Silakan ada kita. Ya, ikhwan fi a'azakumullah ya. Dengan demikian mudah-mudahan pelajaran kita pada malam ini dapat memberikan faedah ya buat khususnya para pemula yang sedang meniti belajar ilmu tajwid dari makharijul huruf ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita menyelesaikan kembali kitab ini hingga pada akhirnya kita mampu dan bisa mahir dalam membaca Al-Qur'an. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.